Pembelajaran agama Kristen tentang kerukunan antar umat beragama. Bacaan Alkitab, Mazmur 133, Yohanes 4 ayat 1-42. Diharapkan setelah materi ini selesai, siswa dapat 1. Memahami makna kerukunan antar umat beragama. 2. Memahami kerukunan umat beragama dalam perspektif Kristen. 3. Mengetahui berbagai sikap dalam hubungan antar umat beragama. Indonesia sebagai bangsa yang pluralis membutuhkan toleransi yang tinggi dalam membangun kehidupan bersama. Dampak era digitalisasi membuat antar negara dan antar bangsa menjadi semakin tipis, maka tuntutan akan terwujudnya toleransi hidup antar sesama manusia merupakan hal mutlak. Dalam pembahasan materi ini kita melihat betapa pentingnya membangun kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Mengapa? Karena bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari agama, suku, budaya, bahasa, dan geografis. Makna kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama artinya kita hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati dengan orang-orang yang memiliki keyakinan agama yang berbeda dengan kita. Ini bukan berarti kita harus memiliki agama yang sama, tetapi kita belajar untuk menghargai perbedaan tersebut dan tetap bisa berteman, bekerja sama, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menghadapi berbagai sara maka toleransi dan solidaritas perlu dibangun secara berkelanjutan dan menjadi fondasi utama dalam membangun kerukunan umat beragama. Dalam mengakomodasi berbagai perbedaan agama, suku, dan budaya, negara Indonesia telah merumuskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila untuk merekat berbagai perbedaan dalam mencapai suatu kesatuan nasional sebagai bangsa Indonesia. Kerukunan umat beragama dalam perspektif Kristen. Dalam hukum kasih yang diajarkan Yesus, Yesus mengajarkan bahwa kasih dapat melewati batas suku, bangsa, agama, dan budaya. Perintah kasih yang berbunyi, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri," Matius 22 ayat 37-40. Bersifat universal bagi semua orang dimanapun mereka berada. Begitu juga dalam Mazmur 133, pasal ini berbicara tentang persaudaraan yang rukun. Persaudaraan tidak hanya dibangun dengan yang seiman saja, melainkan dengan siapapun. Hal ini dapat kita lihat pada cerita perjumpaan antara Yesus dengan perempuan Samaria, Yohanes 4 ayat 1-42. Yesus sebagai orang Yahudi mau menyapa dan berdialog dengan seorang Samaria yang selama ini sebagai bangsa yang najis dan rendah di mata orang Yahudi. Alkitab mengajarkan kita tentang pentingnya hidup rukun dan mengasihi sesama. Mari kita lihat bagaimana Mazmur 133 dan Yohanes 4 ayat 1-42 memberikan kita pelajaran tentang hal ini. Mazmur 133, indahnya kebersamaan. Mari kita baca bersama Mazmur 133. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Mazmur ini menggambarkan betapa indah dan baiknya hidup bersama dalam kerukunan. Seperti minyak yang harum dan embun yang menyegarkan, kerukunan membawa berkat dan kehidupan. Ketika kita hidup rukun dengan semua orang,
termasuk yang berbeda agama, kita menciptakan suasana yang damai dan menyenangkan. Tuhan memberkati tempat di mana ada kerukunan. Pelajaran dari Mazmur 133. Kerukunan itu indah dan baik. Kerukunan membawa berkat dari Tuhan. Kita dipanggil untuk hidup bersama dalam damai dengan semua orang. Yohanes 4 ayat 1-42 percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Mari kita ingat kisah percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub. Orang Yahudi dan orang Samaria pada zaman itu seringkali bermusuhan dan tidak saling bertegur sapa. Namun, apa yang dilakukan Yesus? Yohanes 4 ayat 1-42 percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Yesus berinisiatif untuk berbicara dengan perempuan Samaria. Meskipun ada perbedaan besar di antara mereka, agama, suku, dan jenis kelamin, Yesus menunjukkan kasih dan perhatian kepada perempuan itu dengan menawarkan air hidup dan berbicara tentang kebutuhan rohaninya. Percakapan Yesus membuka jalan bagi banyak orang Samaria untuk percaya kepadanya. Pelajaran dari Yohanes 4 ayat 1-42. Yesus memberikan contoh untuk berinteraksi dengan orang yang berbeda dengan kita tanpa rasa permusuhan. Kasih Yesus melampaui batas-batas perbedaan. Berbicara dan berbagi tentang kebaikan Tuhan dapat membawa orang lain kepadanya, meskipun mereka berbeda keyakinan. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk meneladani Yesus dalam berinteraksi dengan sesama. Beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Menghormati teman dan tetangga yang berbeda agama. Bersikap sopan dan ramah kepada semua orang. Tidak mengejek atau merendahkan keyakinan orang lain. Mau bekerja sama dalam kegiatan positif di sekolah atau masyarakat. Belajar tentang agama dan budaya lain untuk lebih memahami mereka. Berbagi kasih dan kebaikan kepada semua orang tanpa memandang perbedaan. Rangkuman. Kerukunan antar umat beragama adalah hidup damai dan saling menghormati dengan orang yang berbeda keyakinan. Mazmur 133 mengajarkan kita tentang indahnya hidup rukun dan berkat yang menyertainya. Yohanes 4 ayat 1-42 menunjukkan contoh dari Yesus yang berinteraksi dengan orang yang berbeda, tanpa rasa permusuhan dan membawa kasih kepada mereka. Sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk meneladaninya dalam membangun hubungan yang baik dengan semua orang. Demikianlah materi